selamat pagi anak-anak semua. Nah, jumpa lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema 4, subtema 3. Tema terakhir ya ini ya, tema terakhir anak-anak semua. Dan kita akan masih di globalisasi ya, globalisasi dan cinta tanah air. Ya, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Ya, karena kan ini globalisasi ya, mendunia. Nah, contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa? Yang pertama, dilakukan deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Lalu, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN dan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dan program studi mobility serta ASEAN University Network. Nah, bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi apa saja? Ini ada ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS ya, di mana tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Bentuknya itu berupa pusat pelatihan. Nah, ternyata di Indonesia punya loh, namanya Biotrop, yaitu Regional Center for Tropical Biology. Nah, atau pusat penelitian untuk biologi. Tempatnya ada di Bogor. Anak-anak kalau jalan-jalan ke sana nanti bisa lihat ya. Nah, yang kedua ada namanya RESCAM, Regional Center of Education Science Mathematics ya, atau pusat ilmu pengetahuan matematika yang ada di Penang, Malaysia. Anak-anak bisa lihat gambar yang sudah Bu Hanum tayangin ya. Lalu yang ketiga RELC ya, yaitu Regional English Language Center atau pusat bahasa Inggris. Ini letaknya di mana? Di Singapura. Nah, lalu yang keempat ada namanya SEARCA, Regional Center of Graduate Study and Research and Agriculture atau lembaga penelitian dan pengkajian pertanian, adanya di Los Banos. Nah, lalu peran Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa saja? Tadi di awal sudah Bu Hanum bahas. Yang pertama, memberikan dukungan bagi kegiatan riset dan pengembangan iptek serta inovasi nasional ASEAN. Makanya ada tambahan I ya, KOSTI ya. Nah, lalu yang kedua, memberikan bantuan kepada tenaga ahli untuk mengembangkan berbagai temuan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Yang ketiga, mengadakan program pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kalau pertukaran pelajar ini kita sering ya mendengar. Lalu, tujuan kerjasama ASEAN ini apa sih? Yang pertama, tentu saja mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang bilateral ya. Nah, anak-anak masih ingat ya?
Lalu manfaat kerjasama ASEAN, apa sih ini manfaatnya? Ya, yang pertama menumbuhkan rasa saling memiliki. Kita bareng-bareng ya, memiliki dan ada toleransi antar negara anggota, saling menghormati. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Nah, kalau kita sering bertemu, sering bekerja sama, memperkenalkan sesuatu, tentu saja kita dikenal. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh luar. Karena ada saringannya dong, ada wadahnya. Nah, nggak sembarangan masuk ya. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Dengan adanya kerjasama ini kan kita bisa sampai keluar. Dan tentu saja ini yang paling penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Nah, dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga akan meratanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di ASEAN. Nah, sebelum ini Bu Hanum bahas ya manfaat kerjasama ASEAN itu, karena sebenarnya ada faktor pendorong loh kenapa munculnya ada manfaat kerjasama ASEAN ini. Yang pertama, kita ada perbedaan sumber daya alam. Ya, kan macam-macam dari 10 negara tadi. Lalu ada dua juga, yang kedua perbedaan ideologi. Kan nggak semuanya sama. Dan yang ketiga, ada perbedaan teknologi. Nah, dengan 3 perbedaan ini, semoga bisa memberikan manfaat dari kerjasama ASEAN. Demikian video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial minggu ini. Sampai jumpa di kelas meeting. Tetap jaga kesehatan. Dadah.